kembali lagi di Jurnalista Podcast. Pada episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih teman-teman, dan sangat menginspirasi untuk kita para kaum Gen Z, yaitu Kak Fatimul Umam. Halo, Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, senang bisa ketemu sama teman-teman dari Jurnalaska dan penonton Jurnalaska. For information teman-teman, Kak Umam ini alumni SMA Negeri 2 Batam. Tahun berapa itu Kak kalau belum tahu? Oh, tahun Syahiriyah ya, tahun 2020, 4 tahun yang lalu. Berarti itu masih COVID ya? Betul, masih COVID, awal-awal COVID, dan ini kedua kalinya aku bisa ke Jurnalaska. 2020, berarti aku baru masuk SMP. Oh, waduh, aku merasa tua sekali. Nah, teman-teman, Kak Umam ini waktu di SMA Negeri 2 Batam sempat menjadi ketua OSIS. Betul. Wow. Dan prestasinya terus berkembang dan sekarang menjadi ketua Forum Genre Jawa Tengah 2024 hingga nanti 2026. Wow, keren sekali ya teman-teman. Nah, kita langsung ke obrolan aja nih Kak. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar cerita Kak Umam. Awal mula Kak Umam menjadi ketua Forum Genre itu gimana sih Kak Auli? Oke, bicara flashback ya teman-teman ya. Oke, aku barusan menjadi Forum Genre, ketua Forum Genre Jawa Tengah kemarin, alhamdulillah tanggal 21 ya 21. Kemarin saja baru 2-3 hari kemarin jadi ketua Forum Genre setelah pelantikan. Awal mula aku jadi Forum Genre karena memang aku berkembang di remaja, utamanya di SMA Negeri 2 Batam. Dulu tahun 2018 aku mengajukan diri menjadi duta genre Semanda, juara satu duta genre Semanda, mewakili dari SMA 2 Batam untuk maju di pemilihan duta genre Kabupaten Batam. Ya, kompetisi, terus akhirnya saya dimasukkan ke PIK remaja di SMA Negeri 2 Batam atau PKR Semanda. Sudah menjalani ke program, kegiatan, ngasih bareng sama teman-teman SMA 2. Terus lulus lah, saya harus lulus dong ya, pastinya lulus dan melanjutkan untuk berkuliah di Universitas Pekalongan. Nah, di Unifkal itu saya masuk juga di remaja di Univnya namanya Hikmah Sriwijaya. Nah, sebelum itu juga udah ikut Forum Genre Kabupaten Batam. Terus juga ikut lomba lagi karena penasaran banget sih kemarin nggak menang gitu baru di Kabupaten Batam. Akhirnya ikut lagi di Pekalongan dan alhamdulillah bisa juara. Dan mendedikasikan diri untuk ke Forum Genre Kota Pekalongan, dan akhirnya ketika ada open recruitment untuk Forum Kabupaten Kota mendelegasikan pengurusnya untuk masuk Forum Genre Jawa Tengah. Akhirnya saya bisa lolos dan menjadi pengurus Forum Genre Jawa Tengah 2022-2024 menjadi staf pembinaan di situ, ada genre mati, terus ada banyak apresiasi tadi lain sebagainya. Dan kemarin ada pemilihan ketua, terus saya dipilih melalui musyawarah daerah yang dipilih oleh 35 kabupaten kota. Disitulah adanya pemilihan secara musyawarah mufakat, dalamnya saya diamanahi menjadi Forum Genre, jadi ketua Forum Genre Jawa Tengah periode 2024-2025. Jadi bermula dari ikutan kompetisi duta genre ya. Terus sekarang jadi ketua forumnya, teman-teman, keren sekali. Nah, kita flashback dulu nih Kak, waktu SMA. Boleh. Kan sempat jadi ketua OSIS nih. Nah, itu tuh berpengaruh sekali nggak sih di posisi Kak yang sekarang ini menjadi ketua tingkat provinsi lagi? Pasti berpengaruh ya teman-teman. Yang namanya berorganisasi itu menurut saya penting sekali di skala yang paling kecil ataupun yang paling kecil di anak sekolah, apalagi awal mula saya belajar di organisasi itu di SMA Negeri 2 Batam. Waktu itu pertama kali juga aku masuk OSIS di SMP, benar-benar jadi kalau di kuliah itu kuliah pulang. Nah, ini sekolah pulang gitu. SMP benar-benar nggak ikut organisasi, hanya kegiatan di luar. Akhirnya mencoba di SMA Negeri 2 Batam berorganisasi, dan syukur alhamdulillah
bisa masuk ke pengurusan OSIS dan menjadi ketua OSIS waktu itu. Nah, memang sangat berarti banget berpengalaman di organisasi karena kita biasakan leadership, terus membangun relasi, terus juga bagaimana program kerja kita bisa bermanfaat bagi saat itu siswa-siswi SMA 2 Batang maupun di luar dari SMA 2 Batang. Dan banyak hal yang membuat saya merasa berharga sekali ketika saya bisa di SMA Negeri 2 Batang karena diamanai menjadi ketua OSIS. Nah, itu berjalan itu penting sekali yang memang saya harus mengerti secara internalisasi terkait dengan ketua OSIS, terkait dengan OSIS SMA Negeri 2 Batang, ya banyak belajar di organisasi lah gitu, sehingga akhirnya membuat saya mencintai kegiatan organisasi. Waktu itu juga ikut di remaja dan sama jurnalistik waktu sebelum ini ada jurnalis. Itu sangat berarti banget di posisi sekarang yang mungkin alhamdulillah untuk menakodai ataupun bisa menjadi pelayan bagi teman-teman forum GT Kabupaten Kota Jawa Tengah itu luar biasa. Dan ya semoga kedepannya apa yang saya dapatkan saat ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman, kami dari murid-murid SMA Negeri 2 Batang. Dan jangan jangan takut untuk mengambil keputusan, terus juga kesempatan. Pesan-pesan yang sangat banget ya. Itu sih. Wow, nah kalau di forum genre ini anggotanya itu tuh dari kakak duta genrenya gitu atau dari remaja-remaja di luar genrenya itu? Oke, kalau di forum genre ya itu anggota-anggotanya itu memang berlatar belakang dari dua genre di kabupaten kotanya masing-masing, yang otomatis juga menjadi pengurus atau bagian dari Bikemaja. Yang paling penting dari pengurus genre itu memang latar belakangnya dari Bikemaja sebelumnya. Saat itu entah nanti ikut pengurus forum genre kabupaten kota juga. Nah itu yang paling penting itu mereka memang latar belakang dari genre, namun yang pasti mereka juga memang berawal dari Bikemaja. Dan terus kalau di forum genre kabupaten kota forum genre Jawa Tengah itu anggotanya memang dari forum genre perwakilan atau delegasi dari forum genre kabupaten kota, dan juga ada duta genre. Nah, di angkatan itu ada duta genre di Jawa Tengah. Jadi memang khususnya semua remaja bisa masuk di forum genre, namun khususnya yang memang sebelumnya menjadi pengurus dari Bikemaja itu sendiri atau memang sudah berkecimpung di Bikemaja. Nah, Bikemaja ini adalah grassroots-nya teman-teman atau akar rumputnya kita yang memang langsung terjun ke lingkungan, ke masyarakat, yang andil langsung untuk menyebarkan virus-virus genre ataupun program genre ke masyarakat umum gitu. Nah kalau remaja yang luar gimana mas yang nggak ikut genre, ya mereka juga bagian dari kita, namanya genreness gitu. Tapi untuk menjadi pengurus ada persyaratnya, harus menjadi bagian dari Bikemaja ataupun perwakilan dari forum genre kabupaten kota. Jadi mayoritas dari duta genrenya ya? Betul, mayoritas memang dari duta genre, ada juga memang orang dari pengurus forum genre yang memang dulunya bukan duta genre, dia ikut open recruitment mungkin di kabupaten kotanya, masuklah ke forum, jadi forum genre di kabupaten kotanya. Memang kalau memang rata-rata memang ada dari duta genre, karena memang di kita kan ada apresiasi duta genre yang itu juga menjadi salah satu kita mencoba untuk menjadi role model, memberikan inspirasi bagi remaja yang ada di sekitar mereka, dan juga menjadi generasi dari forum genre itu sendiri ke depan. Jadi kalau di luar duta genre itu bisa masuk? Boleh, asal memang dari forum genre kabupaten kota atau dari Bikemaja. Ya berawal masuk di forumnya. Betul, memang kan berawal dari kita kan tingkatannya ada dari nasional, ada dari provinsi, ada dari kabupaten kota, tapi remajanya itu mungkin kayak kecamatan gitu ya, gitu. Nah itu memang udah ada jenjang. Yang paling penting dia udah berada di Bikemaja. Kalau ada silakan. Kalau tugas-tugas nih Kak sebagai ketua forum genre Jawa Tengah apa saja? Oke, kalau tugas dari forum genre Jawa Tengah ataupun ketua forum genre Jawa Tengah itu bertugas untuk bisa memberikan usaha dan juga pelaksanaan program kerja dari forum genre Jawa Tengah secara di forum genre Jawa Tengah itu, forum genre Jawa Tengah itu ada divisi media, terus ada divisi PSDM, kelembagaan, dan juga ada divisi kewirausahaan. Nah, pertama yang divisi PSDM itu yang berkaitan dengan internal ya, terus kelembagaan berkaitan dengan eksternal,
Terus sebagai media pasti ya seperti halnya jurnal saya ini, media, PDT, lain sebagainya, kegiatan, publikasi, dan kewirausahaan. Kalau perusahaan itu untuk kita ada produk yang nanti dijualkan pada yang untuk kegiatan dari Forum Gimre atau nanti dalam pelaksanaan program-program di luar negeri. Nah, kalau saya itu bertanggung jawab, menjadi tanggung jawab utama dalam perjalanannya dari perusahaan. Nah, program pertama mungkin ya berjalannya layarnya. Kalau kita jalan dalam mengalami sampai itu ya, ini tuh memang ya namanya apa masih seperti hanya organisasi atau komunitas yang lain bertanggung jawab dalam pelaksanaan organisasi yang dipegang itu sih. Untuk menjadi kamu ya. Betul, Muhammad yang sudah teman. Nah, kan Kak Umar ini menjadi ketua Forum Gimre Jawa Tengah. Pasti anggotanya banyak dong, nggak dari Kabupaten Batang aja. Nah, apa sih tantangan Kak Umar sebagai ketua? Kan pasti banyak kepala nih, banyak juga Tanya tuh gimana tuh tantangan terbesarnya tuh? Oke, tantangan terbesar kalau di ranahnya provinsi pasti komunikasi ya. Kita kan dari berbagai kabupaten kota, dari berbagai tempat. Itu yang memang menjadi tantangan kita karena tidak selalu kita berpikiran dari satu tempat. Pasti kita membutuhkan komunikasi melalui jaring. Nah, perlunya telekomunikasi ataupun memanfaatkan teknologi dalam hal sekarang kan udah dari Zoom, ada media itu kita biasanya lapatnya juga fokus ke memanfaatkan telekomunikasi itu. Komunikasi melalui media yang teknologi gitu ya, teman-teman. Itu kita manfaatkan telekomunikasi itu yang pertama, yang paling penting untuk ranahnya provinsi pasti itu karena kita pasti nggak bisa ketemu kayak bisa jadi di Batang, kita jadi di Semarang nggak mungkin, kecuali memang ada yang mendesak atau memang harus kita perlukan untuk bertemu secara offline. Nah itu tantangan yang memang besar karena yang paling komitmen sih dari teman-teman Paulus Forum Gimre Jawa Tengah, walaupun dengan keterbatasan yang ada, komunikasi yang ada, kita berupaya untuk maksimalkannya. Terus tantangan terkait dengan berbagi ide itu mungkin menjadi hal yang lumrah ya dari komunitas, organisasi apapun pasti mempunyai latar belakang pribadi atau individu dalam organisasi yang berbeda, ide yang berbeda, ego yang berbeda. Nah, itu tugasnya salah satu dari ketua berusaha untuk bisa menjadi entah fasilitator ataupun yang menjadi memang dibutuhkan keputusannya. Nah, dari berbagai pendapat yang ada, perlu adanya keputusan. Nah itu finalnya dari organisasi itu tugasnya apa? Memberikan keputusan, memberikan alat gerak, memberikan pandangan ke depannya. Jadi memang boleh nggak apa-apa. Organisasi memang pentingnya itu punya banyak ide, punya banyak gagasan yang bagus. Nah, ketua itu sudah untuk memutuskan yang terbaik. Itu memang hal yang memang udah temunya. Dan insya Allah kita belajar untuk bisa menangani banyak opini-opini yang berbeda, tapi kalau nggak ada anggota yang lainnya juga susah ya. Nah, pengalaman yang paling berharga nih Pak selama jadi ketua Forum Gimre Jawa. Oke, pengalaman jadi ketua mungkin di pengurus ya, memang kalau baru kemarin. Kalau sedikit bicara di Gimre, pengalaman yang membuat aku sangat berharga itu ketika aku jujur secara pribadi aja sih ini, ketika aku kalah di pemilihan sebagai ketua pariwisata. Dan dari kekalahan itu kita belajar bahwa hidup itu tidak semua kita berhasil, namun harus kita memaknai kegagalan itu dengan makna yang harus kita tunjukkan. Nah, ketika aku kalah, oke, berarti aku belum ditentukan untuk menjadi. Mungkin kalau waktu itu aku juara, aku udah mau juara, aku bisa aku juara kok. Nah, karena aku nggak juara, hanya aku memutuskan untuk aku mendalami itu macam error semanda kegiatannya, organisasinya. Kan aku OSIS kan memang secara kalau sekolah kan memang benar program yang berbeda sekolah berbeda gitu. Kalau di tempat kan ada konselingnya, PSKS, jadi supaya konselasi saya itu saya dalam karena waktu itu senang banget nih aku terkait dengan konseling. Untuk tahu BK bukan hanya ini ya, tapi memang senang buat kayak mendalami seseorang itu. Oh, di remaja itu bagus ya, banyak isu-isu remaja yang bisa kita kulik, banyak kita bisa membantu remaja juga terkait dengan konseling, terus juga kita bisa belajar kegiatan reproduksi yang waktu itu mungkin hal yang tabu ya, tapi ini kita pelajari dan hal penting dari masa itu
hal yang paling berkesan dalam genre adalah aku kalah menjadi duta genre di bawah Batam. Kalau aku nggak kalah, aku nggak bisa upgrade diri aku bisa lebih baik, dan memang aku membuktikan aku bisa berdampak dengan aku walaupun bukan menjadi duta genre, namun aku bergerak menjadi seorang remaja di remaja. Itu yang menjadi hal berkesan. Nah, kalau people menjadi Jawa Tengah, hal berkesan itu banyak banget. Bertemu dengan berbagai remaja di kabupaten kota itu pastinya hal yang menyenangkan, punya silaturahmi, relasi yang juga dari kabupaten kota, banyak kegiatan yang juga bisa interaksi dengan masyarakat secara langsung. Kalau di kita itu kayak generasi yang nanti bisa kayak itu juga langsung pengadilan, sama dengan lampung dan sebagainya. Terus juga apresiasi duta genre yang mempertemukan berbagai duta genre terbaik di Jawa Tengah, itu hal yang berkesan. Yang paling penting yang aku pikir di genre dan saya masih di genre itu ya memang komitmen saja, dan tidak ada alasan lain selain saya bisa berdedikasi dan mengabdikan diri. Berarti pembelajaran terbesar itu kegagalan ya? Betul. Hingga akhirnya sekarang menjadi ketua Komite Jawa Tengah. Wow, keren sekali sih. Kalau menurut Kak Umar nih, melihat Gen-Z, mungkin saya juga termasuk ya. Menurut Kak Umar, Gen-Z yang sekarang ini itu sudah termasuk kriteria dari Kak Umar sendiri belum? Waduh, kriteria apa nih? Kalau Gen-Z sekarang ini sudah berkembang ya. Saat ini kalau dibedakan dengan milenial atau yang lainnya, ini Gen-Z sudah lahir dengan teknologi yang sini, dengan lahir sudah ada handphone dan sebagainya. Kalau lihat sekarang ya memang ada, pasti setiap generasi pasti ada plus minusnya gitu. Nah, kalau lihat Gen-Z itu memang tantangan besarnya itu memang udah terlahir dengan teknologi. Bagaimana memanfaatkan teknologi itu kan kayak teknologi kan kayak pisau ya, bisa bermata dua, bisa untuk menggunakan hal baik, bisa menggunakan hal yang negatif. Nah, upayanya dalam memanfaatkan teknologi bagi Gen-Z ya harus memanfaatkannya dengan baik. Ya contoh kayak organisasi di saya, di organisasi Gen Sateng yang harus membutuhkan komunikasi dari pengurus yang memang dari kabupaten kota, kita ya harus memanfaatkan teknologi dan sebaik mungkin untuk komunikasi gitu. Jangan melakukan teknologi dengan kita menyebarkan hoax ataupun berkomentar negatif di media sosial. Contoh-contoh hal yang simpel yang mungkin melihat generasi sekarang gitu. Nah, apalagi nih media sosial itu kan kita nih sebagai genre itu punya misi ataupun hal yang memang kita tujukan itu untuk bisa menyebarkan berbagai konten-konten yang positif. Memang hal yang kita wajari ya sekarang, hal yang memang kita sangat ditemui di media sosial banyak konten-konten yang negatif, konten-konten hoax. Nah, kita nggak bisa untuk memblokir mereka, kita nggak bisa untuk menstop, menghapus videonya karena kita nggak punya akun mereka. Yang bisa kita lakukan adalah bisa memperangi dari konten negatif itu tersebut dengan konten-konten yang positif. Jadi kayak ini segini nih konten yang negatif, nah kita bisa nih perangi tersebut dengan konten positif ini. Jadi kan tutup gitu. Nah, itu yang mungkin bisa jadi pelajaran kita. Kita kalau kalian nggak bisa untuk terjun langsung ke lapangan, paling tidak kita bisa berikan konten-konten yang positif di media sosial. Karena kan kalau lihat konten media sosial kan dilihat nggak cuma satu orang, dua orang, banyak orang dalam satu waktu yang bersama-sama. Hanya kayak generasi yang sekarang lakukan berbagai edukasi, berbagai pengalaman dari narasumber yang berbeda-beda, itu menjadi pengalaman yang bisa dibuat oleh banyak orang. Nah, itu mungkin yang bisa dicontoh oleh Gen-Z sekarang dalam hal pemanfaatan teknologi. Ya, dicatat ya Mbak, Gen-Z. Mencatat nih. Kita flashback lagi nih. Oke, aku nggak bisa move. Oke. Kalau misalkan Kak Umar diberi kesempatan lagi untuk kembali ke masa SMA, apa yang Kak Umar akan lakukan? Di SMA Negeri 2 Batang adalah tempat di mana saya berkembang teman-teman, yang tidak bisa saya lupakan. Memang banyak pengalaman, banyak momen-momen yang penting yang saya bisa terima di SMA Negeri 2 Batang. Hal yang mungkin mungkin akan saya upgrade lagi adalah ketika saya masuk ke remaja. Waktu itu mungkin kalau memang aku lebih optimal lagi, saya berusaha untuk membangun remaja Semanda biar lebih mungkin bisa lebih, walaupun memang lebih baik lagi. Itu sih mungkin aku pengen berusaha untuk di waktu SMA 2 itu aku bisa berkontribusi banyak untuk di remaja SMA Negeri 2 Batang dengan sebaik mungkin
ya walaupun memang setelah dari SMA Negeri 2 Batang, saya juga masih sering komunikasi ke Pikir Remaja SMA 2 Batang, kegiatan sosialisasi, berhubungan baik juga dengan pembinanya. Dan alhamdulillah kemarin kalau nggak salah Pikir Remaja Semande ya, tahun 2023 kalau nggak salah 2022 juara 3 ya, juara 3 di Pikir Remaja segmentasi interaksi di Liga Jawa Tengah. Itu beberapa kebanggaan sendiri juga sebagai alumni. Nah, kalau harapan dari generasi muda di Kabupaten Batang dan Jawa Tengah apa? Harapan untuk generasi muda Jawa Tengah utamanya mahasiswa. Harapannya adalah kalau kaitannya dengan forum Genre Jawa Tengah, saya berupaya untuk mengajak teman-teman remaja utamanya di kabupaten kota, di Pikir Remaja untuk selalu semangat, apalagi di Pikir Remaja selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik, memberikan program kerja yang terbaik untuk remaja yang di sekitarnya. Saya berupaya menjadi ketua untuk bisa kita bareng-bareng, kita bergerak bareng untuk bisa memajukan genre di Jawa Tengah gitu ya. Bukan atas nama genre Jawa Tengah, bukan atas nama forum genre, tapi atas nama remaja Jawa Tengah, kebaikan remaja Jawa Tengah ke depannya. Nah itu upayanya, dan pesan dari teman untuk remaja Jawa Tengah ya selalu berupaya untuk memberikan dedikasinya. Pasti punya banyak talenta atau potensial di Jawa Tengah, banyak sekali, banyak ide-ide, banyak pemikiran-pemikiran. Saya berharap remaja di Jawa Tengah selalu bisa memberikan dampak positif bagi Jawa Tengah, bagi kontribusi yang baik juga di Jawa Tengah dengan berbagai hal di bidang apapun yang dapat kalian lakukan. Nah, kalau rencana nih setelah menjadi forum Genre Jawa Tengah nantinya apa? Setelah menjadi ketua, setelah pelantikan pertama, saya berupaya untuk menjadi pelayan bagi teman-teman Pikir Remaja yang di Jawa Tengah, kami forum Kiri Kabupaten Kota, karena memang hierarkinya bisa seperti itu, yang di atas bukan dilayani tapi melayani yang di bawah. Jadi saya mempunyai tugas untuk melayani teman-teman remaja yang di Jawa Tengah, yang di Pikir Remaja, yang di forum Kiri Kabupaten Kota, untuk melaksanakan berbagai program kerja yang baik untuk remaja Jawa Tengah. Nah, setelah dari forum Kiri Jawa Tengah ya saya berupaya untuk tetap bisa berkontribusi di genre walaupun nanti tidak di pengurusan forum genre kedepannya, walaupun masih lama ya 2026 ya, karena kita punya slogan sekali menjabat selamanya menginspirasi. Genre memang selalu akan ada di hati karena memang ini menjadi inspirasi buat seluruh kehidupan selamanya gitu kan. Walaupun jabatannya sekali namun harus bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya setelah menjabat gitu ya. Wow, nah itu dia cerita menginspirasi Kak Umam dari menjadi siswa di SMA Negeri 2 Batang hingga akhirnya sekarang menjadi ketua forum Genre Jawa Tengah. Tangan. Kak Umam, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Amin ya Allah. Sukses juga buat jurnalis. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton kita berdua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah.